Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel baru saya dan kali ini kita akan bahas orang yang saat ini julid dengan kamu akan mengalami kesialan ya. Artinya orang yang saat ini membenci kamu, mengkhianati kamu, meremehkan dan juga berbuat jahat ke kamu sebentar lagi memang akan merasakan adanya kesialan ya. Dan kalau teman-teman nyimak videonya dari yang kemarin saya upload, ini masih ada kaitannya dengan apa yang terjadi di video kemarin. Ada kesialan untuk orang yang berbuat jahat kepada diri kamu. Jadi ya tanpa kamu membalas, semesta sudah membalas karena orang yang menyakiti kamu atau berbuat jahat kepada diri kamu sudah mulai merasakan adanya kesialan yang terjadi. Nah, kita akan coba lebih pertegas lagi dengan pembahasan kali ini. Kalau bisa dikatakan memang saat ini ya orang tersebut sedang bertahan dengan beberapa situasi yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena memang kalau kita lihat sendiri pada situasi saat ini memang ada beberapa keadaan yang sepertinya dia pun juga merasakan adanya situasi yang nggak nyaman. Adanya situasi yang situasinya tidak terlalu nyaman bagi dirinya saat ini. Karena dia pun juga berada dalam keadaan yang tertekan dengan beberapa permasalahan yang muncul, tertekan dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga apa situasinya adalah dia pun juga terjebak dalam satu kebingungan permasalahan yang dia hadapi. Dan saya rasa ini bukan urusan kamu, tapi di sini kamu cukup tahu saja dengan pembacaan ini bahwa memang apa yang dia lakukan ke kamu ternyata bisa berbalik kepada kehidupannya saat ini. Dan saya rasa dengan kehidupan dia saat ini pun dia pun juga merasakan ada beberapa hal yang dia pun juga sulit gitu loh untuk menemukan solusi, sulit untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga apa? Sebenarnya dia itu membutuhkan energi yang positif. Membutuhkan energi yang positif dari siapa? Dari Aquarius, dari Taurus, dan juga dari Scorpio sebenarnya. Ketika dia bisa bertemu dengan 3 orang yang memiliki zodiak ini, dia akan bisa memiliki energi yang positif. Tapi sayangnya, dia di sini posisinya adalah tidak mampu untuk menemukan orang yang memberikan energi yang positif. Karena apa? Bagaimana bisa dia mendapatkan orang yang mendekat dengan energi yang positif sedangkan dia ke orang lain saja dalam tanda kutip ke kamu berbuat jahat, sehingga apa? Penolong-penolong ini atau jiwa-jiwa penolong ini itu terhambat. Karena apa? Karena perbuatan yang dia lakukan. Sehingga posisinya orang yang menyakiti kamu dan juga jahat ke kamu ini sedang tertimpa kesialan, tidak menemukan satu orang pun yang membantu menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Karena apa? Meskipun itu ada orang terdekat dan sebagainya, dia di sini tidak menemukan penolong untuk masalah dia saat ini. Sehingga apa? Orang yang jahat ke kamu ini memang harus beradaptasi dengan menyelesaikan masalah sendirian dan pastinya ini juga akan kewalahan. Nah, ini sudah terjadi. Orang yang menyakiti kamu, orang yang jahat ke kamu, ini sudah kewalahan. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan di sini ada 3 kartu yang cukup inti ya. Ada kartu yang cukup inti. Di sini kita bisa lihat ini merupakan kartu yang menggambarkan betapa sialnya kehidupan dia saat ini. Apa yang dikerjakan tidak pernah benar, apa yang sudah diharapkan tidak pernah terjadi, dan bahkan selalu saja timbul berbagai macam permasalahan-permasalahan yang di luar dari ekspektasi, di luar dari kondisi. Dan di sini kamu nggak perlu ngurusin kehidupan mereka. Yang jelas dari kartu ini kau bisa menemukan fakta bahwa orang yang saat ini jahat ke kamu pelan-pelan sudah mulai merasakan adanya kesialan-kesialan yang terjadi. Mungkin di sini kamu belum nampak secara seutuhnya ya. Tapi ya saya yakin di 3 bulan ke depan saya rasa kamu juga sudah mulai nampak nih adanya kesialan-kesialan yang terjadi di dalam kehidupan si dia. Termasuk dia pun juga akan merasakan adanya beberapa kehilangan-kehilangan yang akan terjadi. Sehingga dengan situasi ini saya rasa memang kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan apa yang ada, memahami juga dengan apa yang terjadi, bahwa yang namanya kehidupan ini kan tabur tuai gitu loh. Tanam kebaikan, petik kebaikan, tanam keburukan, petik keburukan. Jadi ya sebentar lagi memang 3 bulan ke depan lah paling lama orang yang jahat ke kamu ini akan terus merasakan adanya kesialan-kesialan yang terjadi. Lah terus bagaimana sikap kamu dengan kondisi dia saat ini? Ya udah cuek aja. Di sini kamu nggak perlu ngurusin kehidupannya mereka, kehidupan dia dan juga keluarganya. Kamu nggak perlu ikut campur. Yang jelas di sini kamu harus bisa fokus saja dengan apa yang saat ini kamu kerjakan. Kamu nggak usah ini ya istilahnya kepo
dengan kesialan yang menerpa si dia ini. Karena ya tanpa kamu kepo pun kamu juga akan tahu dengan sendirinya. Sehingga di sini kamu harus percaya dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ini akan berdampak baik pada diri kamu, dan keburukan yang dia lakukan akan berdampak buruk juga kepada dirinya. Dan saat ini kesialan-kesialan itu sedang bekerja dan sedang menuju kepada kehidupannya, termasuk dia pun juga terlilit dengan beberapa krisis finansial ya. Secara ekonomi dia pun juga mengalami beberapa permasalahan finansial yang cukup terasa. Sehingga di sini saya juga mewanti-wanti diri kamu, dia pun juga dalam waktu dekat juga akan mendekati kamu untuk minta tolong gitu loh secara finansial. Tapi apakah mau ditolong atau tidak ya monggo terserah diri kamu. Tapi di sini kalau bisa saya sarankan, memang kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan apa yang terjadi. Dia pernah menyakiti kamu semakin parah dan terlalu parah. Jadi ya kalau berbicara mau ditolong atau tidak ya itu terserah diri kamu sih sebenarnya. Tapi di sini kalau bisa saya sampaikan dan kalau bisa saya sarankan, lebih baik ya dipikir ulang sebelum menolong orang yang seperti itu. Karena kalau kamu mohon maaf ya, terlalu paksakan, maka ini nanti justru malah akan menjadi beberapa hal yang kurang bagus juga dalam kehidupan kamu saat ini. Karena kamu pun juga saat ini juga harus bisa untuk lebih memahami juga gitu loh dengan apa yang ada, memahami juga dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga yang terjadi saat ini, kamu dalam satu keadaan yang harus bisa untuk lebih sadar dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Tidak perlu untuk sibuk mikirkan dia dan tidak perlu sibuk untuk menolong apa yang terjadi di dalam dirinya. Kenapa? Di sini kamu punya kapasitas sebenarnya dalam hal ini, tapi di sini saya juga berharap kamu mampu untuk lebih peduli dengan apa yang ada, lebih peduli dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Tidak perlu merasa ini ya istilahnya bertanggung jawab dengan kehidupan si dia. Kenapa? Di sini kamu pun juga harus mampu untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya tidak perlu terlalu sibuk mikirin kehidupan dia yang sudah menyakiti kamu. Saat ini kamu harus bisa fokus pada keadaan yang baik yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Jadi ya saya rasa emang kurang lebih seperti ini yang akan terjadi, kesialan demi kesialan akan menimpa orang yang selama ini jahat dan juga menyakiti kamu. Dan percaya saja semuanya pasti ada balasannya dan dia saat ini akan segera memetik balasan dari apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Jadi ya kurang lebih memang seperti ini situasi yang ada. Sekian, terima kasih dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, bantu channel saya ini menuju 10.000 subscriber pertama. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.